Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrul Magharafi ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teknik Presentasi Efektif. Dalam teknik presentasi, kita mengetahui bahwa cara melakukan teknik presentasi efektif ada beberapa cara agar dalam melakukan presentasi kita tidak gugup, tidak lupa akan materi, dan lain-lainnya. Adapun beberapa cara atau menghindari dari rasa tidak nyaman adalah kita hadapilah kenyataan, berani melawan rasa takut, dan keluarlah dari zona nyaman. 2. Kalahkanlah semua hal yang membuat Anda merasa tidak nyaman tersebut. Yang ketiga, waspadai. Dalam hal ini kita harus mewaspadai apakah hal tersebut akan kepada kita atau tidak. Dan dalam pembukaan kita ada beberapa larangan dalam penyampaiannya. Di antaranya ialah jangan menceritakan sebuah lelucon sementara Anda bukan pelawak. Yang kedua, jangan memberikan definisi sesuai dengan kamus. Yang ketiga, jangan menggunakan kata-kata formal. Yang keempat, jangan berpikiran sempit, yaitu tidak berpikiran secara kompleks. Yang kelima, jangan menyamakan segala urusan, segala sesuatu apapun itu. Dan selanjutnya, dalam menghadapi rasa takut, kita semua memiliki rasa takut, entah itu takut ketinggian, takut akan air, atau takut akan sesuatu yang lain. Kita harus menanamkan 3 hal ini ketika tampil untuk mengatasi rasa itu. Yang pertama, rasa takut itu wajar, karena kita sebagai manusia pasti memiliki rasa takut. Yang kedua, rasa takut itu tidak mungkin dihilangkan, karena ketakutan sendiri adalah sifat alami manusia. Yang ketiga, tidak ada yang salah. Dalam presentasi, tidak ada yang benar maupun tidak ada yang salah. Yang ada hanya presentasi tersebut menarik atau tidak. Jadi, Anda tidak perlu membawa rasa takut ketika salah memulai presentasi. Adapun hal-hal yang membuat presentasi terasa mencekam yaitu mau tampil secara sempurna. Kita semua tahu tidak semua penampilan bersifat sempurna. Kita harus memiliki celah agar para audiens bisa mengoreksi kita. Yang kedua, menghilangkan rasa takut. Seperti yang telah saya bilang tadi, rasa takut tidak dapat dihilangkan, namun dapat dicegah. Yang ketiga, tegang merupakan rasa di mana kita terlalu gugup, grogi sehingga melupakan materi-materi yang telah kita ingat. Jadi, kita bisa melakukan beberapa relaksasi seperti mendengar musik, menarik nafas, dan lain sebagainya. Dan dalam presentasi, ada beberapa cara agar dapat melepaskan tekanan dan tampil tanpa beban. Yang pertama, yaitu tinggalkan beban. Yang ini pasti, beban akan terasa berat jika dalam pikiran Anda. Anda harus berpikiran fresh. Yang kedua, bangun pengertian yang benar. Dalam presentasi, kita harus menggunakan kalimat-kalimat dan mengembangkan kalimat itu sebagai sebuah ide. Yang ketiga, relax. Kita harus tenang. Dan itulah kunci dalam melakukan presentasi tanpa beban. Adapun beberapa cara melakukan relaksasi, yaitu pertama, tarik nafas panjang yang biasanya ditahan 10 detik, kemudian dihembuskan kembali. Yang kedua, sugesti diri Anda. Menyugesti diri di sini bisa seperti perkataan dalam hati. Kamu pasti bisa. Azrul, kamu pasti bisa. Kamu gak usah malu. Yang di sana ngeliat kamu sebagai orang yang wah. Yang ketiga, alihkan perhatian. Dalam mengalihkan perhatian di sini, sementara waktu bisa berbicara dengan audiens atau meminta penata panggung untuk menghidupkan musik sementara, ataupun mengajak para audiens untuk bernyanyi kecil. Selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi daya tangkap audiens, yakni visual, voice, and verb.
Yang pertama, yang verb. Verb di sini adalah kata-kata yang kita gunakan dalam presentasi. Dalam penyampaiannya, pilihlah kata-kata yang sudah dikenal oleh para audiens, sehingga para audiens bisa mengerti dan paham akan apa yang Anda sampaikan. Yang kedua, voice. Voice di sini memegang peran kedua. Untayan kata yang dipilih akan kehilangan maknanya jika tidak terdengar jelas oleh audiens. Ada yang mengatakan dengan pelan, jadi audiens tidak mendengarnya, atau bahkan mengatakannya dengan terlalu keras. Jadi audiens akan merasa kurang nyaman dengan hal itu. Oleh karena itu, si presentator harus mengatur nada, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu visual. Unsur ini merupakan unsur paling penting. Di sini presentator dituntut untuk mengatur mimik, tata rias wajah, rambut, tata busana, gerak-gerik, gerakan tangan, gerakan kaki, cara berdiri, atau cara berjalan, dan masih banyak yang lainnya. Apakah audiens mendapat tontonan yang menarik, membangkitkan gairah, rasa ingin tahu, atau memuaskan estetika mereka, atau bahkan sebaliknya, mereka bosan dengan dandanan Anda yang bisa dibilang sembrono, wajah yang terlihat kurang tidur, gerakan malas, bahkan cenderung mematung di tempat. Berikutnya, cara presentasi yang disukai audiens. Kita sebagai presentator harus mengerti dan memahami beberapa kategori dari audiens. Di sana ada yang ekstrovert dan introvert. Ekstrovert di sini yaitu orang-orang yang humoris, yang ramah, murah senyum, dan ingin tertawa bersama. Sedangkan introvert, mereka lebih senang senyum tipis, jarang tertawa, bahkan lebih suka mendengar daripada berbicara. Selanjutnya, sensors and intuitors. Sensors di sini adalah orang-orang yang senang menerima saran, menerima masukan, menerima motivator dari orang lain. Sedangkan intuitor di sini yang lebih sering mempersoalkan tujuan dari presentasi tersebut. Tipe selanjutnya yaitu feeler and thinker. Feeler di sini adalah audiens yang memakai perasaan mereka dalam mencerna materi. Sedangkan feeler agak sedikit berbeda. Feelers lebih menekankan biaya yang dikeluarkan dan benefit yang akan diterima bila menerima produk, jasa, atau ide yang presentator tawarkan. Yang terakhir ialah judger and perceiver. Audiens yang bersifat judgers lebih ingin menilai Anda dalam cara menyelesaikan presentasi Anda. Audiens ini lebih menyukai rekomendasi utama pada awal presentasi. Jika audiens lebih banyak bertipe perceiver, maka justru ingin memastikan pilihan tetap terbuka selama mungkin. Presentator perlu sesekali menguji kesiapan mereka dalam membuat keputusan. Jika presentator cukup sabar dan menanyakan kembali tentang komitmen mereka, masih ada peluang bagi presentator mendapatkan simpatisan dari audiens. Dan pada kesimpulannya, dalam melakukan presentasi, kita harus mempersiapkan segala sesuatu itu sebaik mungkin. Baik dari sebelum atau biasa kita sebut sebagai saat di panggung, bahkan pasca melakukan presentasi tersebut, dan dalam memahami audiens. Bagaimana kita menyiapkan mental sebelum presentasi, bagaimana cara kita mengatasi rasa takut, gugup, dan tidak percaya diri. Selain itu, kita harus memahami kepribadian audiens, baik dari sifat, watak, keinginan, bahkan kebiasaan mereka dalam upaya mendapatkan rasa simpatis dari mereka. Jika kita perlu melakukan introspeksi dalam diri kita, di mana hal tersebut harus ditingkatkan dan di mana harus dipertahankan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.